Kalau berbicara masalah pemberhentian, Hotman Paris pun pernah dipecat di Pradi. Iya. Tadi Oto Hasibuan. Iya. Jadi dia kalau berbicara masalah pemberhentian saya sekarang ini sama seperti melempar kotoran di muka dia sendiri. Sultan uranium palsu dan tidak tahu malu. Hola besinya kata Ani, si paling punya gunung di area Parung, Firdaus Owiwobo tiba-tiba akhirnya minta maaf Besti sama Hotman Paris. Padahal seperti diketahui keduanya itu sebelumnya kayak musuh bebuyutan yang saut-sautan mulu di sosial media. Soal harta, soal skill, banyaklah. Dan gak cuma minta maaf doang Besti. Firdaus yang kerap mengaku cucu Sultan Bima dengan kekayaan uranium yang bisa menghidupi sampai 10.000 tahun manusia ini juga ternyata mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Rasman Arif Nasution melawan Hotman Paris. Wah, kenapa ya? Takut, minder, atau emang udah kepilih jadi ketua umum Parvi, Bang? Atau cek dulu Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Owiwobo SMH CFL CHCMK. Hari ini tanggal 6 Maret 2025 saya mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Dr. Rasman Arif Nasution melawan Dr. Hotman Paris. Karena perkara ini bertentangan dengan nurani saya meminta maaf kepada Dr. Rasman Arif Nasution dan Dr. Hotman Paris jika ada kesalahan. Di bulan puasa ini saya ingin fokus menjalankan ibadah puasa dan terutama perkara ini bertentangan dengan nurani saya. Mengingat Bang Hotman Paris sedang dalam keadaan sakit, saya tidak mungkin menganiaya orang yang sedang sakit. Masalah benar atau tidaknya perkara tersebut biarkan hakim yang memutuskan. Tetapi batin saya bertentangan dengan perkara ini. Akhirnya setelah perjalanannya sudah saya jalani. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ran dan Dr. Hotman Paris. Dari saya juga ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo. Oh, Ani salah Besti. Maaf ya Bang Firdaus. Kira aku ternyata mundur sebagai kuasa hukum Rasman itu karena bertentangan sama nuraninya. Terus minta maaf karena bulan puasa soalnya Besti. Dan Hotman juga katanya lagi sakit. Ya udahlah, gimana kata Bang Firdaus aja lah ya. Lanjut Besti, entah diduga warganet ini gimmick semata atau beneran ya Besti. Soalnya sehari sebelumnya Firdaus diduga masih kayak ledek-ledekan nih sama Hotman di sosial medianya. Soal Firdaus katanya tanahnya mau dibayarin sama Hotman, tapi sayangnya menurut Firdaus duit Hotman itu diduga terlalu sedikit Besti. Kalau kata Firdaus cuma 500 miliar. Sementara harga tanahnya kalau dijual murah itu pun 2 triliun rupiah Besti. Cek ya Besti. Halo Bang Hotman. 500 miliar ya? Bang Hotman punya 500 miliar ya? Di rekening saldonya ya? Di depositonya. Oh 500 miliar. Aduh kayaknya nggak bisa beli tanah saya Bang Hotman. Tanah saya itu saya kasih murah kepada orang 1000 hektar saja. Hanya harganya 2 triliun. Ya, tapi kalau Bang Hotman nggak punya uang, saya kasih diskon lah 500 miliar. Jadi 1,5 triliun per 1000 hektar. Saya punya 55 ribu hektar Bang Hotman di Parung. Ya. Kalau Abang mau beli boleh. Ya, kalau Abang punya duit buat bangun perumahan boleh juga, buat keluarga juga boleh, buat nyimpen jin juga boleh di sana. Jadi Bang Hotman gak usah nunjukin uang 500 miliar depan saya. Gak kepake itu. Ya, udah gak main saya mainnya udah triliun Bang Hotman. Ya, jadi gak usah nyebut 500 miliar itu udah gak kepake bagi saya. Ya, kalau deposito gitu, aduh, deposito 500 miliar kecil banget sih Bang. Ya, tuh kalau Abang mau bayarin gak usah bicara sejuta semeter deh. Saya kasih Abang 200.000 semeter. Ya, tanah saya di Parung. Ya, silakan Bang.
kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu saya diskon lagi bang, 500 miliar saya diskon, jadi 1,5 triliun ya per 1000 meter loh bang. Saya punya 55.000 hektar bang ya, jadi per 1000 hektar abang saya kasih 1,5 triliun kalau abang mampu itu juga. Tapi kalau abang nggak mampu, jangan saingan sama saya bang. Udah abang mendingan serang-serang orang aja, saya emang nggak mau diganggu lagi, saya lagi puasa ya. Tenang aja bang, selalu bang, saya nggak bakal kalah sama abang, tenang aja. Ini harta intinya masih tema harta di parung ya Besti. Nggak tahu Ani, ini yang uranium apa bukan yang mau dia jual. Tapi tunggu. Tadi awalnya bilangnya 55 hektar. Terus ujung-ujungnya kok jadi 55.000 hektar. Cepet amat beranak pinaknya. Slip tang kali ya Besti. Bang Firdausnya ntar kalau Ani ketemu Ani tanya deh. By the way, Hotman Paris sendiri Besti sempat membongkar yang diduga aib dari Firdaus melalui video yang diunggah di media sosialnya. Katanya Sultan uranium palsu itu pernah makan di warung makan 500.000 tapi belum dibayar. What? Dan Hotman pun mau ganti 10 kali lipat kalau pemilik warung makannya menghubungi Hotman. Sultan uranium palsu dan tidak tahu malu kepada pemilik warung yang diutangin makan sebesar 500.000 rupiah. Sekali lagi saya undang ketemu saya dan saya akan ganti kerugianmu 10 kali lipat. Kan? Itu bener gak ya Besti? Tapi masa iya Hotman Paris bohong? Tanahnya belum laku atau gimana ya Besti? Tapi kan tetap aja masih dugaan. By the way, untuk pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum Rasman belum dikonfirmasi nih sama Rasman. Terakhir saat sidang lanjutan sebelum-sebelumnya itu, Rasman hanya bilang kalau Firdaus tidak hadir karena mau pemilihan Parvi. Saya nggak ngerti pertimbangan dia apa. Tapi beliau ngomong tadi malam begitu di depan kami semua. Dia bilang, Bang, saya mau izin, saya fokus di Parvi. Emang kenapa? Ini bilang, kan besok tanggal 20 itu pemilihan ketua umum Parvi. Artis film, iya. Dan Adinda kandidat dari 5 jadi 2. Jadi fokus. Bukan semata-mata karena Bas ya Bang? Yes. Bukan semata-mata karena cabutnya Bas itu tersebut? Ya saya kira tanya kalian beliau. Artinya beliau memahami dinamika yang terjadi. Dinamika itu bisa pas sekarang dibekukan. Tuh kan Besti, masih belum terjawab sih sama Firdaus selain karena bertentangan dengan nurani. Tapi kalau Hotman Paris sih malah sempat mewarning perihal Firdaus nih Besti. Untuk jangan diundang sebagai bintang tamu di podcast atau semacamnya. Karena disebut Hotman adalah orang yang tidak punya malu. Waduh. Yang kedua, peringatan kepada para pemilik akun YouTube, TikTok, IG, juga infotainment, dan juga media manapun, jangan undang sebagai narasumber orang yang sudah tidak tahu malu, diketawain semua orang, karena sama saja kamu merusak citra media kamu, merusak citra produk kamu, ya. Bahkan nanti yang dituduh ada gangguan jiwa malah kamu sebagai pemilik media, ya. Jadi kalau kamu mengundang orang tukang bohong, berani bohong di publik, maka pemilik akun, produser infotainment, pemilik TikTok dan pemilik IG yang mengundang tukang bohong tersebut, nanti malah kamu yang dituduh sebagai ODGJ atau produk kamu bohongan. Jadi jangan rusak reputasi kamu, oke? Jangan rusak reputasi kamu, ya. Salam Hotman Paris. Nah, ngomongin soal penyakit jiwa nih Besti, atau ODGJ atau semacamnya lah ya. Ternyata viral di video yang beredar di sosial media kalau Firdaus siap nih periksa di psikiater untuk memastikan kalau dia tuh baik-baik aja Besti. Dan keluarganya itu nggak ada yang malu sama dia. Cuman ibunya yang minta Firdaus minta maaf ke Mahkamah Agung karena bicara keras di sosial media. Tapi abang pengen buktikan gak sih ke psikiater bahwa abang tuh sehat gitu? Pengen buktikan gak? Siap.
Siap ya? Siap, siap. Kebetulan adik gua ada yang jadi dokter psikiater. Jadi abang siap gak dituduh Siap. ODGJ siap? Otak Farid diperiksa, semua diperiksa, termasuk lu orang diperiksa semua ya. Oke. Bang, Gue nanya gue diperiksa. Bang semenjak viral, abang kabarnya keluarga sedih bang malu dengan tindakan abang, bener gak sih bang? Enggak. Keluarga gue sangat menghargai profesi. Keluarga gue sangat menghargai profesi gue. Cuman emak gue ngamuk. Emak gue ngamuk ketika gue berkata keras di media sosial terkait Mahkamah Agung kemarin. Wah, nyokap gue ngamuk. Itu aja. Emak gue bilang, lu jangan melawan Mahkamah Agung. Lu minta maaf. Itu aja. Nah, pesan emak gue itu ya mulai sekarang gue down. Kalem sekarang. Nah, takut lah gue. Tapi kabarnya istri pusing juga bang. Kabarnya istri pusing juga dengan tindakan. Enggak, istri gue nggak pusing. Malah gue sekarang ditambah lagi dari 1 kali sehari saya ke 3 kali sehari. Apanya bang? Apanya, Bang? Nete. Nah, kalau sebelumnya minta maaf ke MA aja dan sempat beredar katanya bilang najis nggak mau minta maaf ke Hotman, tapi sekarang melakukannya, Firdaus ternyata selain karena ajaran agama, juga lantaran pernah lihat Hotman dalam keadaan yang menurut ia tuh tak berdaya, Besti. Najis kalau dia masih terus nyerang gue. Tapi di dalam Islam, ketika musuh kita udah tidak berdaya, kita wajib meminta maaf. Itu hukumnya, itu ajaran Islam. Kemarin pas sakit tuh gue ngeliatnya kayaknya nggak wajar gitu loh. Kayak udah ngeri banget Pak. Makanya gue kemarin berdoa kan, mudah-mudahan dia cepet sembuh gitu. Dia bisa debat lagi dengan gue, bisa. Kalau dia pucat kayak gitu kan ngomongnya nggak bisa dituntun, ngeri Pak. Totalnya plak. Besti, menurut kalian setulus apa sih minta maafnya Firdaus ke Hotman? Dan apakah mundurnya Firdaus sebagai kuasa hukum Rasman diduga menurut warganet itu cuma gimmick adalah benar? Atau diduga warganet katanya males soalnya nanti bakal berhubungan lagi sama Hotman? Gimana nih Besti? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.